Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya tentang mengatasi rasa kegelisahan, rasa cemas tentang suatu hal yang belum terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan kamu subscribe, aktifkan lonceng notifikasi karena di channel ini saya akan banyak membagikan tips atau cara-cara mengatasi pikiran-pikiran negatif melalui pengalaman saya sendiri dengan cara yang sederhana, praktis, dan mudah dimengerti oleh siapa saja. Simak terus videonya sampai habis ya. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman pernah bercerita kepada saya. Dia bercerita mengenai kegelisahannya, rasa cemasnya mengenai satu hal yang harus dia kerjakan besok, di mana dia tidak yakin bahwa dia mampu atau dapat mengerjakannya dengan baik. Dia begitu cemasnya, mengira-ngira, mereka-reka hal-hal yang akan terjadi besok. Gimana nanti kalau begini? Gimana besok kalau semuanya tidak berjalan dengan lancar? Sesungguhnya kita rata-rata pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan karena semua orang mengalami hal seperti itu, kita sering menganggap itu adalah hal yang wajar, yaitu ketika kita gelisah atau cemas memikirkan apa yang akan terjadi besok, persiapan-persiapannya, antisipasi kita untuk hari esok, apa yang mungkin terjadi besok. Atau kalau tidak memikirkan apa yang akan terjadi besok, biasanya kita memikirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Kita memikirkan hal-hal yang sudah terjadi, kita menyesalinya, kita marah, kita benci, kita menilai, kita menghakimi hal-hal atau peristiwa tertentu yang telah terjadi kemarin atau beberapa waktu yang lalu. Mungkin sebagian besar dari kita akan menganggap itu adalah hal yang wajar, seperti itulah hari-hari kita, enggak? Hal yang kita anggap wajar atau normal tersebut sesungguhnya itulah yang disebut dengan kondisi ketidaksadaran kolektif. Rata-rata dari kita tidak sadar bahwa ketika kita berpikir atau gelisah mengenai hal yang belum terjadi di masa yang akan datang ya, atau ketika kita menyesali atau menilai atau menghakimi apa yang sudah terjadi, itu artinya kita sedang tidak sadar, kita sedang tidak hadir di momen saat ini. Sadar artinya kamu hadir sepenuhnya di momen saat ini, kamu sedang waspada dan terjaga, kamu tahu dan waspada apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, apa yang sedang kamu lakukan saat ini, secara fisik, ataupun kamu juga menyadari apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu rasakan. Jadi yang namanya sadar itu artinya sadar tidak hanya secara fisik, tapi juga sadar secara mental. Sadar artinya kamu berada di momen saat ini. Sadar artinya kamu tidak memikirkan apa yang sudah terjadi kemarin atau memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Sadar artinya kamu ada di sini, sekarang, saat ini. Nah, pemicu stres atau ketegangan sebagian besar manusia adalah ketika kita tidak benar-benar hadir di saat ini. Ketika kita cenderung selalu memikir apa yang akan terjadi nanti dan mengulas kembali apa yang telah terjadi. Perhatikanlah pikiran. Ketika kita tidak berada di momen saat ini, kita cenderung membayangkan, merekayasa, ataupun mengantisipasi banyak hal yang akan terjadi besok, atau 1 jam lagi, atau beberapa menit lagi. Atau kalau tidak, pikiran akan mengembara kembali ke hal-hal yang telah terjadi, ke hal-hal yang telah berlalu, mungkin 5 menit lalu, mungkin setengah jam lalu, mungkin beberapa hari lalu. Ketika pikiran mengembara ke masa depan, berarti dia menghadirkan kemungkinan-kemungkinan ya, atau peluang-peluang yang kamu anggap akan terjadi nanti ya, atau ketika pikiran mengembara ke masa lalu, mengulas kembali kejadian-kejadian dengan emosi-emosi tertentu yang kadang cenderung ngawur, emosi-emosi seperti rasa benci, rasa jengkel tentang hal-hal yang sudah terjadi kemarin, dan kalau tidak terlalu banyak merencanakan sesuatu ya, menggunakan emosi-emosi, menggunakan pola-pola pikir yang selama ini cenderung membuat kita merasa lelah
ya, menghadirkan apa yang belum terjadi, menghadirkan apa yang kira-kira akan terjadi di momen saat ini. Itulah kondisi ketika pikiran berusaha memberikan sebuah realitas kemungkinan-kemungkinan di dalam pikiran kita. Hal ini terkadang membuat kita menjadi semakin stres, semakin tegang, seperti yang dialami teman saya. Karena dia begitu khawatir akan hal-hal yang akan terjadi besok, akan hal-hal yang terjadi nantinya. Padahal saya sering menjumpai apa yang saya sendiri khawatirkan akan terjadi besok, ternyata sama sekali tidak terjadi. Perhatikan, jadi di sini kita sering kali mengalami yang namanya membuang-buang energi, membuang-buang emosi yang tidak perlu, ya, membuat kita dihantui rasa cemas berkepanjangan. Ketika saya merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi besok, dan ternyata hal itu tidak terjadi, saya khawatir satu kali, saya stres satu kali. Dan seandainya pun apa yang saya khawatirkan itu benar-benar terjadi, berarti saya sudah mengalami stres atau khawatir 2 kali. Sesungguhnya faktanya adalah masa lalu dan masa depan itu tidak eksis. Masa lalu dan masa depan itu sesungguhnya hanyalah ilusi. Yang ada dan selalu ada adalah momen saat ini. Perhatikan baik-baik ini. Ketika kamu mengatakan masa lalu, itu sesungguhnya adalah memori atau kejadian yang sudah berlalu, yang kamu hadirkan kisahnya di momen saat ini. Perhatikan dan resapilah fakta ini. Masa lalu adalah peristiwa, realita, kejadian yang sudah berlalu, yang memorinya kamu tarik dan kamu hadirkan di momen saat ini. Bagaimana dengan masa depan? Masa depan pun sama tidak nyatanya. Masa depan sesungguhnya adalah gambaran mental tentang hayalan-hayalan, imajinasi, kemungkinan, dan juga prediksi-prediksi yang kamu pikirkan di dalam pikiran kamu dan kemudian kamu hadirkan di saat ini, di momen saat ini. Jadi ketika kita terlepas atau kita tidak sadar sepenuhnya hadir di momen saat ini, yang ada adalah pikiran akan menciptakan, akan menarik hal-hal yang mungkin terjadi, yang sudah dimasuki oleh prediksi dan juga penafsiran-penafsiran tertentu yang mungkin sudah kamu dapat sebelumnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kamu prediksi, kemudian kamu hadirkan di momen saat ini. Atau kalau tidak, hal yang sudah terjadi, kamu kenang kembali, kamu tarik kembali, kamu hadirkan di saat ini. Nah, saya sering menemukan betapa sia-sianya, betapa sungguh membuang-buang waktu, membuang-buang energi ketika kita senantiasa terikat pada masa lalu dan pada masa depan. Kenapa? Karena yang sering terjadi adalah ketika saya cemas betul memikirkan apa yang akan terjadi nanti, mereka-reka dan juga mengimajinasikan hal-hal yang selalu dipenuhi oleh rasa takut saya, ya, itu menjadi sia-sia dan ternyata apa yang terjadi selalu berbeda dengan yang saya pikirkan. Saya punya teman, beberapa kenalan, orang-orang yang cenderung sangat kecanduan berpikir, saya katakan, sangat kecanduan berpikir. Dia tidak pernah mampu untuk mengatasi pikirannya. Saya perhatikan pikirannya itu selalu ribut, selalu berisik, memerintahkan ini, memerintahkan itu. Ketika dia duduk, dia tidak pernah bisa diam. Dia selalu memikirkan, nanti jam segini sudah waktunya saya mandi, nanti jam segini sudah waktunya saya mandikan anak-anak. Kalau lewat dari jam segini itu biasa tidak baik memandikan anak-anak jam segini. Jam segini sudah waktunya saya masak. Jadi ketika saya berbicara dengan dia tidak pernah benar-benar hadir. Dia tidak pernah bisa benar-benar menikmati momen saat ini. Karena pikirannya selalu mengembara ke depan, mengantisipasi. Dan begitu terus. Kalau tidak, dia mengingat-ingat, membanding-bandingkan, menganalisa apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ini adalah kondisi yang sebenarnya selalu dialami oleh setiap orang, sampai kita menganggapnya adalah situasi yang normal. Perhatikanlah kondisi ini.
Kondisi inilah pemicu ketegangan, pemicu stres. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah kondisi sehari-hari, kegiatan atau aktivitas yang ringan. Bayangkan kalau situasi ini adalah situasi yang selalu kamu rasakan di tempat kerja, di mana pekerjaan-pekerjaan itu selalu datang silih berganti, ya, membuat kita harus selalu siap gitu ya, misalnya membuat laporan dan sebagainya, dan ini tidak pernah selesai. Bayangkan kita terus-menerus memikul beban tentang kecemasan yang akan datang itu tiap hari. Kita seperti selalu membawa beban berat ini di pundak kita. Kemanapun kita pergi, pikiran-pikiran mengantisipasi, pikiran-pikiran menilai yang sudah berlalu tadi selalu membayangi kita. Ini sebenarnya menurut saya adalah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh seluruh umat manusia. Saya pikir momen ketika kita benar-benar bebas dari pikiran tadi, ya, dari kegilaan tadi, adalah ketika kita sedang tidur. Itulah satu-satunya momen di mana kita terlepas dari pikiran. Kalau kamu perhatikan, beberapa menit kamu menjelang tidur nyenyak, kamu akan merasakan kondisi di mana seperti pikiran itu begitu ringan, begitu kosong. Itu adalah kondisi yang sangat damai, ya. Atau beberapa menit setelah kamu baru saja terjaga dari tidur atau terbangun ketika dini hari, pikiran terasa ringan, terasa kosong, terasa rileks. Itu sebenarnya kondisi sesungguhnya, kondisi netral, ketika kita tidak memikirkan satu hal. Walaupun beberapa menit kemudian pikiran akan datang kembali menyerbu, akan memberikan komentar, akan memberikan arahan, membuat kita gila. Ketika kita sedang mengalami stres atau tekanan atau depresi karena masalah hidup ataupun karena tekanan pekerjaan, maka kegelisahan, kecemasan, ya, problem ini terus-menerus menghantui kita, memenuhi kepala kita. Kalau kamu peka, ini rasanya sangat melelahkan, membuat gila, ya. Saya sering dulu mengalami ini sebelum saya memasuki hal-hal spiritual ini. Ketika saya belum memahami bagaimana kerja pikiran, saya hanya heran pada saat itu betapa saya bisa bertahan menghadapi kondisi-kondisi yang membuat gila, stres tinggi itu. Kalau diteruskan, inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat saat ini mengalami yang namanya hipertensi dan juga penyakit stres lainnya. Dan apakah memikirkan apa yang akan datang atau memikirkan apa yang sudah berlalu adalah hal yang salah? Tentu tidak. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ketika saya mengatakan ini maka yang lainnya salah. Tidak, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah memberikan keseimbangan. Tidak ada yang salah dengan merencanakan apa yang akan terjadi, dan tidak ada yang salah dengan memikirkan apa yang telah terjadi. Yang menjadi keliru ataupun salah adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, dan ketika kita sedang menyesali apa yang telah terjadi. Ketika kita begitu melekat pada antisipasi itu, pada hal yang sudah terjadi itu, ya, ketika kita melekat di sana dan kita tidak sadar dan tidak benar-benar hadir sepenuhnya. Kalau kamu hadir sepenuhnya, kamu akan mampu menilai dengan objektif, ya, mengambil keputusan apa nih yang akan saya kerjakan. Oh, stop, ketika pikiran negatif, pikiran cemas datang, kamu menyadari pikiran itu dan kamu bisa menyekatnya. Bukan menolaknya, tapi cukup membiarkannya dan tidak menjadikan itu menjadi masalah, ya, tidak menjadikannya masalah besar. Pikiran akan masa depan itu berguna hanya untuk hal-hal yang praktis. Ketika kamu berencana akan berangkat kerja jam sekian, ketika kamu berencana akan melakukan hal-hal yang agenda kerja kamu, ketika kamu membuat rencana untuk bertemu dengan orang lain, ya, atau ketika kamu berencana untuk masa depan anak kamu atau masa depan keuangan kamu nanti, kamu merencanakan dan menargetkan tahun ini kamu harus punya income berapa, kemudian tahun ini anak kamu akan masuk kuliah dan sebagainya. Itu hal-hal yang baik dan hal-hal yang praktis, hanya untuk sebatas itu. Namun selebihnya pikiran itu sebaiknya diawasi, disadari, karena biasanya pikiran akan memberikan muatan-muatan yang ngawur. Saya sering kali menemukan orang-orang seperti ini. Ketika dia begitu tegang, begitu bingung, begitu cemas, ya, akan apa yang akan terjadi nanti, mengantisipasi masa depan orang yang dia kasihi, takut akan keterpurukan ekonomi nanti di masa-masa yang akan datang, maka dia cenderung tidak sadar
ya keputusan yang diambilnya, reaksi-reaksi yang diambilnya hanya berdasarkan pada ketakutannya. Apa yang terjadi? Setiap kali dia berinteraksi, dia akan memproyeksikan kenegatifannya, ketakutannya. Dia selalu takut bahwa kalau dia tidak mengambil keputusan A, maka yang terjadi adalah B di masa depan nanti. Semua keputusan dan reaksi-reaksinya didasari oleh kecemasan dan ketakutan. Padahal hal itu belum tentu terjadi. Dan sebagian besar reaksi yang diberikan, yang didorong oleh rasa takut akan masa depan tadi, didorong oleh perasaan cemas, ya, dan mempengaruhi hubungan-hubungannya. Sama halnya seperti yang terjadi dulu ketika saya begitu mengalami banyak tekanan, banyak depresi dalam pekerjaan saya cenderung tidak sadar dan saya pulang membawa beban, kecemasan, ketakutan dan juga beban kerja itu kemanapun saya pergi. Saya tidak meninggalkannya di tempat kerja saya, tapi saya kemana-mana membawanya. Apa yang terjadi ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya yang sudah ruwet tadi, ya, misalnya anak yang merengek, misalnya tetangga yang mengganggu dalam tanda kutip, ya, pokoknya hal-hal yang sepele, saya cenderung marah, saya cenderung mudah meledak. Kenapa? Karena saya tegang, karena saya selalu memikul beban itu kemana-mana. Hati saya tidak damai, hati saya tidak tenang, boro-boro berada di momen saat ini. Boro-boro saya berada bersama-sama sepenuhnya dengan keluarga saya, dengan orang yang sesungguhnya saya cintai, ya. Tapi saya terus hidup di dalam pikiran saya sendiri. Saya pikir teman-teman pasti mengerti bagaimana rasanya ketika kita diikuti problem, diikuti masalah kita, ya. Kita cenderung tidak sadar, tidak eling dengan apa realitas atau kenyataan yang sungguh-sungguh ada di hadapan kita ini. Kita tidak pernah waspada. Kita merasa bahwa hidup kita inilah seperti yang kita pikirkan, ya. Jadi pikiran itu tidak salah, tapi manfaatkanlah dengan benar untuk hal-hal yang praktis. Ketika kita memikirkan masa depan dan ketika kita menilai masa lalu untuk mengingat hal yang praktis, it's okay. Namun selebihnya pikiran harus diawasi, disimpan dengan baik. Karena kalau tidak, pikiran akan menghancurkan hidup kita. Potensi terbesar dan juga aset terbesar yang dianugerahkan kepada manusia adalah pikiran. Namun ini juga bisa menjadi hal yang paling menghancurkan manusia itu sendiri dan dunia secara keseluruhan apabila pikiran ini tidak dipahami dan tidak diawasi. Dengan menyadari momen saat ini, mempraktekkan mindfulness atau kesadaran murni seperti yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya, maka kita akan cenderung mengambil alih hidup kita. Kita benar-benar hidup di momen saat ini dan kita akan selalu tahu ketika pikiran akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang keliru. Sebaliknya, kita dapat menggunakan aset terbesar manusia ini, akan kita gunakan pikiran kita dengan sengaja untuk memproyeksikan ataupun untuk merencanakan hal-hal di masa depan yang kita selalu impikan, kehidupan yang lebih baik. Kita dapat menggunakan pikiran dengan lebih optimal apabila kita menyadari. Saya kira demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam